Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Perkenalkan saya Muhammad Taufik dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Mosi perdebatan kita pada hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Kami mengambil 5 kata kunci pada mosi kali ini. Yang pertama, negara, kemudian korupsi, yang ketiga mahasiswa, yang keempat integritas, dan yang kelima kejujuran. Untuk menanggulangi terjadinya keluar dari topik perdebatan, kami memberikan limitasi, yaitu negara di sini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerimaan mahasiswa di seluruh Indonesia. Kemudian penerimaan mahasiswa pada semua jalur yang ada. Lalu korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintah. Guna menghindari multitafsir pada perdebatan kali ini, kami pun memberikan definisi pada mosi hari ini. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki sistem dan aturan yang berlaku. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mahasiswa adalah siswa yang belajar di suatu perguruan tinggi maupun politeknik maupun akademi. Jadi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa yang baru berdasarkan pada indeks integritas ataupun kebijakan sekolah dan indeks dari kejujuran siswa itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi orang yang melakukan korupsi bukan merupakan suatu tindakan hukum, namun suatu kebiasaan bagi mereka. Menurut databox.co.id, di tahun 2018 terdapat 454 kasus penindakan korupsi di Indonesia. Dewan juri terhormat, dilansir dari kpk.co.id, skor CPI Indonesia naik 2 poin dari 40 kemudian turun menjadi 48. Di sini Indonesia menjadi ranking 85 tingkat korupsi tertinggi dari 180 negara. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1994 yang mana penyelenggaraan negara didasarkan bersih dari suatu korupsi. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan Indonesia pada saat ini yang mana banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Kemudian hal ataupun argumen dari saya yang meyakinkan bahwasanya saya mendukung mosi pada kali ini adalah di Indonesia seleksi masuk perguruan tinggi menggunakan nilai rapot dan kemampuan tes siswa, yaitu tes SMBTN, salah satu jalur dari masuk perguruan tinggi. Namun pada tes ini tidak menitik beratkan pada poin kejujuran dan dari karakter siswa sendiri, karena mereka menggunakan patokan nilai dan kemampuan siswa pada akademik. Misalnya Universitas Gadjah Mada yang melakukan seleksi menggunakan nilai rapot dan nilai UTBK. Sehingga kedepannya Indonesia mencetak generasi yang terpaku pada nilai dan bahkan mementingkan nilai daripada nilai kejujuran dan kedisiplinan dari diri mereka sendiri. Sehingga menciptakan kedepannya pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan korupsi, kemudian penyalahgunaan jabatan oleh mereka sendiri, lalu memudahkan segala hal, bahkan meremehkan orang lain. Tentunya ini bersejalan dengan mosi kali ini yang mana di Indonesia banyak sekali korupsi karena tes masuk perguruan tinggi dengan berdasarkan indeks kejujuran siswa dan integritas dari sekolah maupun universitas itu sendiri. Kemudian dengan adanya integritas dari sekolah membuat
siswa ataupun mahasiswa terpaku untuk menghalalkan segala cara agar masuk ke dalam universitas tersebut sehingga mereka menghilangkan karakter kejujuran dari mereka sendiri dan adanya desakan dari orang tua sehingga mereka melakukan penyogokan kepada universitas agar dimudahkan dalam masuk ke dalam universitas yang diinginkan oleh mereka. Kemudian tentunya ini akan mencetak bibit-bibit yang tidak baik bagi Indonesia dan awalan yang buruk bagi mahasiswa karena mereka sudah terlatih untuk melakukan korupsi, bahkan korupsi di bakal calon sekolah mereka sendiri. Dan ini berdampak ke depan bagi mereka ketika mereka melakukan kuliah di universitas tersebut karena mereka dari awal sudah melakukan tindakan korupsi, kemudian di lingkungan sekolah mereka akan terpaku untuk melakukan hal kembali, misalnya dengan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mencontek, kemudian memudahkan segala cara dengan menggunakan segala hal sehingga mereka mendapatkan hal yang bagus dengan cara yang mudah, menggunakan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, kami dari tim pemerintah setuju dengan mosi kali ini berdasarkan argumen dan data dan kenyataan yang ada pada Indonesia pada saat ini, yang mana Indonesia banyak terjadi korupsi. Walaupun di tahun 2020 menurut ICW Indonesia mengalami penurunan, namun korupsi di Indonesia masih marak terjadi. Yang terakhir adalah kasus Joko Chandra yang susah untuk ditemukan oleh pemerintah dan memiliki skill untuk bersembunyi yang sangat baik. Oleh karena itu, kami mengambil kesimpulan bahwasanya setuju dengan mosi kali ini dengan argumen yakni di Indonesia seleksi masuk perguruan tinggi menggunakan nilai rapot saja dan dengan ada integritas sekolah membuat siswa terpaku untuk menghalalkan segala cara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.